Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kembali melanjutkan kajian Taisirul Alam yang sempat libur selama beberapa pekan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengambil pelajaran dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan malam ini insyaallah kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babul jama' baina sholataini fi safar. Sebuah bab yang menjelaskan tentang menjamak dua salat ketika safar. Dan sebelum kita membaca hadis dalam bab ini, perlu kita ketahui apa itu definisi jamak. Terkadang seorang tidak atau belum mengetahui apa pengertian atau definisi menjamak sholat, dan juga belum bisa membedakan apa pengertian menjamak sholat dan pengertian mengqashar sholat. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa jamak secara bahasa itu artinya menggabungkan atau menghimpun. Ini pengertian jamak secara bahasa. Adapun pengertian jamak secara syar'i adalah menggabungkan dua solat dan mengerjakan kedua solat tersebut pada waktu solat yang pertama atau solat yang kedua. Menggabungkan dua solat wajib dan mengerjakan kedua solat tersebut pada waktu solat yang pertama atau pada waktu sholat yang kedua. Adapun ketika dilakukan pada waktu sholat yang pertama, maka diistilahkan dengan jamak takdim. Ketika dikerjakan jamak tersebut pada waktu sholat yang pertama, maka disebut dengan jamak takdim. Takdim artinya mendahulukan jamak pada waktu sholat yang pertama. Kita ambil contoh, misalnya seseorang menjamak sholat zuhur dan sholat asar. Nah, ketika dilakukan jamak tersebut pada waktu sholat zuhur, maka disebut dengan jamak takdim. Adapun ketika dilakukan pada waktu sholat yang kedua, yaitu waktu sholat asar, maka disebut dengan jamak ta'khir. Sehingga takdim itu artinya mendahulukan. Kalau ta'khir itu artinya mengakhirkan. Dan kedua jamak tersebut secara syar'i diperbolehkan dan pernah dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian perlu
Ketahui juga bahwa pasangan sholat yang diperbolehkan secara syar'i untuk dijamak adalah sholat duhur dan sholat asar. Kemudian sholat maghrib dan sholat isya. Adapun selebihnya maka tidak boleh dijamak. Sholat subuh tidak bisa dijamak dengan sholat yang lainnya. Ulama juga menjelaskan tentang seorang musafir yang hendak melakukan jamak. Kapan dianjurkan bagi seorang musafir untuk melakukan jamak takdim atau jamak takhir? Ulama menjelaskan ketika safarnya tersebut dilakukan sebelum waktu sholat yang pertama. Maka dalam kondisi demikian dia dianjurkan untuk melakukan jamak takhir. Sebagai contoh misalnya, safarnya akan dilakukan sebelum masuk waktu sholat duhur, sebelum masuk waktu sholat yang pertama. Maka dianjurkan dalam kondisi demikian untuk melakukan jamak takhir, sehingga nanti jamaknya dilakukan pada waktu sholat asar. Adapun ketika safarnya tersebut akan dilakukan setelah masuk waktu sholat yang pertama, maka dianjurkan untuk melakukan jamak takdim. Misalnya seorang musafir hendak berangkat setelah masuk waktu sholat duhur, jam 1 misalnya, maka dianjurkan untuk melakukan jamak takdim. Jamaknya dilakukan pada waktu sholat yang pertama, yaitu sholat duhur. Demikian perincian yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca hadis dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-128. An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu maqal. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati adh-dhuhri wal 'asr idza kana 'ala dhahri sayrin. Kata beliau radhiyallahu anhuma, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak antara salat zuhur dan salat asar ketika beliau berada di tengah perjalanannya. Dalam arti ketika beliau belum sampai ke tempat tujuannya, maka beliau melakukan jamak antara salat zuhur dan salat asar. Wa yajma'u bainal maghrib wal isya. Dan beliau juga pernah menjamak antara salat maghrib dan salat isya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ternyata Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan jamak, yaitu menjamak salat zuhur dan salat asar. Kemudian di kesempatan yang lain beliau juga pernah menjamak salat maghrib dan salat isya. Sehingga sebagaimana telah kita sampaikan tadi bahwa salat yang bisa dijamak adalah salat zuhur dan salat asar, kemudian salat maghrib dan salat isya. Kemudian dijelaskan pula oleh penulis rahimahullah tentang sebab-sebab yang membolehkan seorang muslim untuk menjamak salatnya. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Sebab-sebab yang membolehkan seorang muslim untuk menjamak salatnya. Karena jamak itu tidak selalu identik dengan safar, ya. Jamak memiliki beberapa sebab. Tidak sekedar safar saja.
Yang pertama, dan telah kita sampaikan tadi, yaitu ketika seorang muslim melakukan safar, ketika statusnya sebagai musafir. Maka safar termasuk udzur yang membolehkan seorang muslim untuk melakukan jamak atau menjamak sholatnya. Sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi, ketika safar beliau pernah menjamak sholat duhur dan sholat asar. Kemudian pernah juga menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Dan ini beliau lakukan ketika safar. Ini sebab yang pertama atau udzur yang pertama. Kemudian berikutnya yang kedua, minha al-matar. Sebab yang kedua adalah ketika turun hujan. Sehingga diistilahkan oleh para ulama dengan jamak mator. Ketika hujan turun dengan cukup lebat misalnya, maka boleh kaum muslimin menjamak sholat mereka. Dan perlu kita sampaikan bahwa tempat pelaksanaan jamak mator adalah di masjid dan dilakukan secara berjamaah bersama dengan imam. Nah, ini poin penting yang perlu kita ketahui. Tidak kemudian dilakukan di rumah secara munfarid, tidak demikian. Jamak mator itu hendaknya dilakukan secara berjamaah bersama imam di masjid. Dan yang diperbolehkan adalah menjamak sholat maghrib dengan sholat isya ketika hujan. Ini yang bisa dipastikan keabsahannya. Kenapa? Karena dalilnya sahih. Dalilnya sahih. Sehingga tidak ada khilaf di kalangan para ulama tentang keabsahannya. Boleh ketika hujan menjamak antara sholat maghrib dengan sholat isya. Adapun sholat duhur dan sholat asar maka diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Apakah boleh ketika hujan untuk menjamak kedua sholat tersebut, sholat duhur dengan sholat asar. Sehingga yang sudah pasti diperbolehkan adalah menjamak sholat maghrib dan sholat isya ketika hujan. Ini sebab yang kedua. Kemudian berikutnya, sebab yang ketiga, wa kadzalikal marad. Dan demikian halnya ketika sakit. Ketika sakit sehingga memberatkan seorang muslim untuk melakukan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Kalau dilakukan sesuai dengan waktunya masing-masing akan memberatkan. Karena dia sedang sakit. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala matar. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjamak salat zuhur dan salat asar. Kemudian salat maghrib dan salat isya min ghairi khaufin wala matar. Bukan karena adanya rasa takut, artinya ketika terjadi perang, wala matar, dan bukan karena hujan. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat yang lain disebutkan min ghairi khaufin wala safar. Beliau menjamak salat-salat tersebut bukan karena rasa takut dan bukan pula karena safar. Bukan pula ketika beliau sedang safar. Walaisa hunaka illal marad, sehingga tiada lain faktor penyebabnya adalah karena beliau sedang sakit. Demikian kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama. Nabi SAW pernah menjamak salat-salat tadi dalam kondisi normal, dalam arti
dalam kondisi aman. Tidak ada peperangan sama sekali saat itu. Kemudian bukan pula karena beliau sedang melakukan safar. Atau ketika saat itu turun hujan. Bukan itu faktor-faktor penyebabnya. Maka ulama berkesimpulan kalau begitu tiada lain faktor penyebabnya adalah karena saat itu beliau sedang sakit. Sehingga menjamak sholat-sholat tadi. Sehingga tentunya yang diperbolehkan adalah ketika seorang muslim mengalami sakit yang membuatnya berat untuk melakukan sholat wajib pada waktunya masing-masing. Sehingga kalau sakit yang ringan dan tidak memberatkan untuk melakukan sholat pada waktunya masing-masing, tentunya bukan termasuk udzur yang membolehkan muslim tersebut untuk menjamak sholatnya. Kemudian sebab berikutnya, waqad sabata jawazul jam'i lil mustahadhah, dan telah ditetapkan oleh para ulama tentang bolehnya menjamak salat bagi seorang wanita yang sedang istihadhah. Ketika seorang wanita mengalami istihadhah, maka boleh bagi wanita tersebut untuk menjamak salatnya. Wa huwa naw'un minal marad. Karena istihadhah itu termasuk salah satu jenis penyakit. Nah, sehingga dari apa yang telah kita sampaikan tadi bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa kaedahnya selama ada sesuatu yang membuat seorang muslim merasa berat, merasa sulit untuk melakukan sholat wajib sesuai dengan waktunya, maka pada kondisi demikian boleh baginya untuk melakukan jamak. Boleh baginya untuk menjamak sholatnya. Selama ada sebab yang membuatnya berat atau sulit untuk melakukan sholat sesuai dengan waktunya, maka dalam kondisi demikian boleh bagi muslim tersebut untuk menjamak sholatnya. Sehingga disebutkan dalam kitab ini, wa dzakara Ibnu Taimiyah annal imama Ahmada nassa ala jawazil jam'i lil haraj wal syughal bi haditsin ruwiya fi dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan bahwa Imam Ahmad menegaskan tentang diperbolehkannya melakukan jamak lil haraj wal syughal, karena sesuatu yang memberatkan dan karena suatu kesibukan. Sehingga faktor penyebabnya sangat banyak. Tidak hanya sebatas apa yang telah kita sampaikan tadi. Safar, hujan, sakit, istihadhah, atau yang lainnya. Namun faktor penyebabnya sangat banyak. Dan telah kita sampaikan tadi. Ketika ada suatu sebab yang memberatkan seorang muslim untuk melakukan sholat pada waktunya atau sesuai dengan waktunya, maka boleh dalam kondisi demikian untuk menjamak sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya yang perlu kita sampaikan dalam pembahasan ini, yaitu terkait dengan batasan safar yang membolehkan seorang muslim untuk menjamak sholatnya. Batasan safar yang membolehkan seorang muslim untuk menjamak sholatnya. Nah, dalam hal ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, wallahu alam, adalah bahasanya semua safar itu menjadi udzur bagi seorang muslim untuk menjamak sholatnya. Semua safar.
Tola au qasur, apakah safar yang jauh maupun safar yang dekat. Ketika suatu perjalanan bisa dikategorikan sebagai safar, maka pada saat itulah seorang muslim boleh untuk menjamak sholatnya. Sehingga tidak ada ketentuan jarak tertentu yang harus ditempuh ketika safar untuk membolehkan seorang dalam menjamak sholatnya. Dan tentunya pengertian safar di sini dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat setempat untuk menilai apakah sebuah perjalanan itu merupakan safar atau bukan. Kita kembalikan kepada tradisi atau adat kebiasaan masyarakat setempat. Kalau menurut masyarakat setempat suatu perjalanan itu merupakan safar, maka itulah safar, sehingga boleh untuk melakukan jamak atau mengqashar sholat. Dan biasanya untuk bisa menilai perjalanan tersebut termasuk safar atau bukan, bisa kita ketahui dengan indikasi-indikasi yang kuat. Atau bahkan mungkin ada penegasan secara nyata dari masyarakat setempat bahwa itu merupakan safar. Jadi misalnya di masyarakat kita perjalanan ke Magelang atau Muntilan itu termasuk safar. Sebagian mereka mengatakan misalnya, saya akan melakukan safar ke sana, atau saya akan mengadakan perjalanan jauh kemana, ke Magelang atau ke Muntilan. Maka kalau begitu itu termasuk safar. Ada penegasan secara lisan dari mereka bahwa itu merupakan safar. Atau kalau tidak ada penegasan seperti itu, bisa dilihat dengan indikasi-indikasi yang lain. Mungkin tidak terucap secara lisan oleh mereka bahwa itu merupakan safar atau perjalanan jauh. Namun itu bisa dilihat dari berbagai persiapan yang mereka lakukan ketika akan ke Magelang atau ke Muntilan atau ke Wonosobo misalnya. Maka mereka pun melakukan persiapan yang lebih dan perbekalan yang banyak. Tidak seperti ketika melakukan perjalanan ke Kota Temanggung misalnya, dengan sepeda motor, dengan pakaian seadanya, tanpa jaket mungkin, dan begitu seterusnya. Namun ketika ke Magelang atau Muntilan atau Wonosobo, persiapannya lebih matang dan perbekalannya lebih banyak, dengan jaket, dengan kaos kaki mungkin, dan begitu seterusnya. Maka ini menjadi indikasi bahwa itu merupakan safar. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lainnya. Kemudian poin yang terakhir dalam pembahasan ini, dijelaskan oleh jumhurul ulama, dijelaskan oleh mayoritas para ulama bahwa melakukan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing ketika safar itu lebih afdol daripada menjamak sholat-sholat tersebut. Ini hukum asalnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, "Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta." Sebenarnya sholat wajib itu sudah ditentukan waktunya bagi kaum mukminin. Sehingga hukum asalnya lebih afdol bagi seorang musafir kalau bisa dan tidak memberatkan untuk melakukan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Namun ketika dirasa memberatkan atau menyulitkan, tidak masalah untuk menjamak sholatnya. Illa fi jam'ai Arafah wa Musdalifah, kecuali ketika melakukan jamak di Arafah dan Musdalifah bagi para jamaah haji. Maka hukumnya sunnah, disunahkan untuk melakukan jamak di Arafah, yaitu menjamak sholat
duhur dan sholat asar. Kemudian di Musdalifah menjamak sholat maghrib dan sholat isya. Nah, adapun selebihnya maka lebih utama bagi seorang musafir untuk menunaikan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Sehingga ketika sudah sampai tempat tujuan dan status kita masih sebagai musafir misalnya, maka kalau bisa tetap melakukan sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Ikut jamaah sholat setempat. Itu lebih afdol. Meskipun kalau kita merasa capek, merasa berat, kemudian menjamak sholat tidak masalah, boleh. Kita statusnya sebagai musafir dan safar termasuk udzur untuk melakukan jamak. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Subhanallah.